Mera nggak boleh deket-deketan terus. Soalnya kan belum jadi janda dan duda. Dia nggak boleh deket-deketan. Scene romantis katanya. Scene romantis. Menurut Coba yang semalam nonton scene romantis apa? Aku sama Farhan. Tuh ditanyain. coba. Kak, jam tayangnya iya nanti di apa? Tag sebanyak-banyaknya aku official RCTI. Aku juga maunya jangan malam-malam. Ya. Aduh. Scene romantis apa tuh? Oh, yang ketiduran pada nonton, yang ketiduran di teras ya. Aku juga bingung kenapa aku bisa tiduran di teras. Aku juga bingung gitu. Aduh. Yang diselimutin pakai jaket ya. Oh iya, yang diselimutin pakai jaket ya. Iya, itu sweet banget ya. Aduh. Aku mengharapkan ada pakaian seperti Pak Farhan itu. Pada mau nggak sama Pak Farhan? Pada mau nggak? Pasti pada mau kan? Karena tuh Farhan itu adalah sosok laki-laki yang diidam-idamkan sama setiap wanita, bener nggak? Tuh buruan jadi janda sama duda. Enggak. Kenapa Itu jadi doain duda? aja. Ya tapi kalau suami aku kayak Arya, aku pengen cepet-cepet menjanda deh kayaknya. Terus dapetnya kayak Pak Farhan gitu ya. Mau dong kamera jadian sama Farhan. Jadian nggak ya? Jadian Gimana tuh kira-kira? Gimana kira-kira? Coba tebak kira-kira. Ya tuh. Coba kira-kira Farhan sama Mira bakal bersatu atau enggak? Pada ngarepnya bersatu. Aku mau kayak Mira aja. Jadi mau dapet istri kayak Mira aja ya. Mira itu tuh karakternya tuh cewek idaman banget. Terlalu sabar ya. Terlalu sabar. Kenapa sih bisa sabar itu menghadapi suaminya Arya? Sebenarnya akhirnya udah gak sabar. Saya udah lepasin saking udah gak sabarnya ya. Karena si Arya itu jajan mulu di warung. Arya kenapa sih jajan mulu di warung? Kesel deh sama si Mas Arya ini. Aduh. Harus jadian untuk kan. Oh, harus jadian. Emang yakin banget tuh Mera sama Pak Farhan sebaik itu. Kalian seyakin itu apa? Ya kan? Aku aja gak yakin Pak Farhan sebaik itu. Tayangnya malam banget, ketiduran. Tuh. Nah, aku tuh pengen sebenarnya tuh dari kemarin tuh live TikToknya sama Pak Farhan. Tapi Pak Farhannya kemana sih? Pak Farhannya kayaknya lagi ini deh, lagi berkelana sih di sebelah kayaknya. Coba kita tunggu nih siapa bintang tamu selanjutnya. Siapa bintang tamu? Oh, ada Elena. Tapi belum ini kan belum take kan? Belum sini dulu bareng apa dulu? Aku mau sama Renita live TikTok bareng Renita ya. Siapa yang seneng sama Elena as a Renita. Dia sebenarnya baik kok, cuma agak on dikit gitu. Kenapa dia mau deket-deket sama Mas Arya? TikToknya official RCTI. Kamu nggak ada bangku, sayang duduk jongkok banget. Renita buruan nikah sama Mas Arya tuh. Buruan sana, kamu telah berebut suami aku. Aduh, dia pengen buru-buru nikah sama Mas Arya tuh. Kalau boleh tahu nih, Kamera kenapa akhirnya jadi baik sama Renita? Ya kenapa ya? Karena udah tahu nih suaminya direbut. Karena sebenarnya kan dia tuh nggak jahat sih. Basically tuh Renita tuh ceritanya nggak jahat. Ada reasoning. Mungkin kayak dia kebucinan. Kalian pernah kan ngerasain kayak bucin banget sama cowok gitu ya? Aku rasa sih penonton di sini pernah ngerasain bucin. Nah, si Renita nih kayaknya bucin banget sama Arya. Terus jadinya aku mikir kayak dia nggak tahu juga awalnya kalau si Renita tuh Pak sama Arya punya istri ya. Kamu tahu nggak sih? Kamu tahu? Oh tahu ya? Tahu. Kamu jahat berarti. Coba dari sisi Renitanya kenapa masih mau sama Arya padahal tahu udah punya istri? Nggak takut Mungkin bakal diselingkuhin gara-gara lagi. dia punya anak ya, sekarang lebih mau lagi karena mau tanggung jawabnya kan. Dan ternyata kan kita udah tahu historinya dia. Tapi sebelumnya kamu tuh kan nggak tahu. Sebenarnya Oh kenapa Dia nggak mau mau. sama Sarya padahal udah punya istri. Ini kan dia saking cintanya ya gitu. bucin ya. Dibutakan oleh cinta. Terus dia dari dulu itu nggak punya seseorang, mungkin kan karena dia di panti asuhan, nggak ada orang tua, jadi mungkin dia emang crave love gitu. Jadi ada orang yang ngasih perhatian, jadi dia mungkin terobsesi gitu. Dari background yang sama. Jadi sebenarnya Renita tuh mau sama Arya karena pengen jadi sosok bapak. gitu ya. Bukan suami ya. Sosok Bukan bapak. suami ya. Aduh. Lokasi syutingnya di mana? Gimana ya? Gimana ya? Kalau kesini bawa makanan. Lokasi syutingnya di daerah Ancol. Gitu.
Mas Farhan jadi cerai nggak nih? Lisa banyak rencana terus soalnya. Iya makanya Mas Farhannya ini nggak sih, Mas Farhannya mau cerai nggak? Aku nggak tahu sih, aku nungguin aja Mas Farhan jadi duda. Jangan buru-buru kan, aku nanti jangan ketemu duda langsung kali tuh nanti akan ada isu ceritanya, oh ya kan lebih baik ditahan dulu jangan langsung kawin gitu. Karena kayak Arya bakal mau kawin dulu sama Renita biar cepet-cepet. Kalau kalian pengennya Farhan sama Lisa cerai apa enggak nih? Mainnya jangan malam-malam dong, bukan. Iya maafin deh tuh. Tuh, oke Min jadi diserbu. Oh, malam banget, harus cerai. Kalian mau nggak kalau Renita sama Arya? Nah ya. Kalian mau nggak kalau Renita sama Arya? Gitu. Apalagi dia udah ketahuan dia ini adik aku ya, kamu adik aku ya. Apakah karena adik? ya? Iya. Mereka sudah udah tahu dari Udah ketemu sama mama Lisa. Mau biar Ayah nggak gangguin Merah, ya udah kamu sana Oke. sama Arya ya. Aduh. Ya kamu sama Arya aja ya. Ya. Oke. Aslinya dia nggak mau sama Arya, aslinya nggak mau. Tergantung. Tergantung. Kalau Elena nggak mau, tapi kalau Renita mau banget. Aku suka lihat Roni sama Lisa. Roni, emang ada Roni? Oh iya. Reno Cana. Aduh. Reno sama Lisa. Oke. Arya Saeko. Psycho. Maksudnya psycho. Aduh, bingung ya bahasanya. Psycho. Psycho, oke. Love juga. Terus kalian kalau nonton tuh biasanya nonton bareng siapa? Bareng pacar kah? Barang pacar kan kayak gini-gini terus. Oh iya. Cek. Besok gue cek handphone. Farhan mana kak? Lagi. Belum juga ada ya di set sini ya? Gak ada. Gue nggak bareng Farhan. Lagi di lokasi syuting yang satunya ya. Iya. Bareng suami. Good bareng suami. Abis itu suaminya di bareng awas ya kamu sampai punya selingkuhan banyak. Aduh. Sebel banget sama Renita. Renita dia banget. sebel. Padahal mas lihat tuh. Dia kalau Dan ayu sekali. Dia tuh anak paling bocil gitu. Dia kok paling kecil ya? Iya. Setelah Valeta dia anak paling kecil. Oh gitu. Iya, Dia tuh sama Leta jadi. Dia Valeta Iya. 19. 19 tahun gitu. Kalau di lokasi siapa nih yang paling ceria kan atau suka ngajakin tiktokan gitu? Aku sering banget ngajakin tiktokan. Udah ketebak ya? Udah. Kalau dia diem banget. Iya. Dia Aku diem tidur, aja. makan, apalagi hidup kamu tidur makan doang kan. Jadi kalau breaknya kalau Kak Elina ngapain? Biasanya Kalau tidur. break usaha tidur sih, itu kalau nggak kayak handphonean aja gitu. Kalau Padahal Kak pacar kamu lebih pacar tapi iya Iya. kalau break tuh tiktokan terus bikin konten. Rajin banget bikin konten. siapa yang paling males diajakin konten? Adli males banget. Farhan. Tuh kasih tahu kalau Farhan ya, kamu kasih tahu ya. Buruan Farhan. ketahuan dosis lah. Sama Sari belum ya? Belum jangan dulu. Kalau yang paling enak tuh buat ajak tiktokan Panji, Arya. Mas Arya mainan aku. Kelihatan sangat lincah hidupnya. Dia mau lihat gitu. Ayo bikin konten barengan. Aku belum ada konten bareng sama kamu ya. Soalnya pas aku ngonten dia lagi stay. Iya. Terus kadang-kadang kalau dia lagi break, akunya lagi syuting. Tapi aku rajin banget yang. Ya. Oh ya udah, Ana harus out dulu ya. Kamu sudah tinggal Boleh dicek dulu deh kalau kurang. Iya, udah pada caps. Terus kalau kelas sebenarnya sih sebelah ada Farhan sih, ada itu juga, cuma di sebelah. Nah, Kak Bunga kan di Kesetiaan Janji Cinta ini tuh kan sabar banget ya. Awal-awal kan sabar banget. Tapi dengan karakternya Kak Arya itu menurut Kak Bunga nih masih bisa dimaafin nggak? Padahal rumah tangga nih ya. Bisa dimaafkan atau enggak? Kalau udah berselingkuh kayak Mas Arya gitu ya, penyakitnya tuh kayak nggak bisa disembuhin ya. Kalau aku sih basically kalau aku
terjadi di rumah tangga aku, amit-amit jangan sampai ya. Aku nggak bisa maafin sih. Oke. Kayak even kalau ini kan Mira tuh bener-bener kayak sekali diselingkuhin dimaafin. Soalnya kan waktu hamil diselingkuhin, terus kedua, ketiga diselingkuhin. Aku sih pertama kalau udah dengar aku diselingkuhin ya kayaknya udah selesai sih. Aku nggak bisa se sabar Mira, nggak bisa. Termasuk kalau di real life pun gitu, yang nggak bisa Kak Bunga maafin tuh apa dalam rumah tangga? selingkuh. Jadi aku tipe yang kalau udah selingkuh ya udah selesai aja gitu. Karena nggak bisa kayak nahan untuk sedih, kesel gitu. Kayaknya ada cacatnya aja sih kalau udah selingkuh gitu. Tapi kalau misalnya kayak cuma bohong pergi kemana sama teman-teman dia nongkrong gitu, aku nggak apa-apa gitu. Selingkuh yang paling fatal ya, karena Iya sama kayak gua tuh. Iya kan? Pasti kalian juga nggak mau kan? Aku mau nanya nih sama followersnya di sini. Kalau kalian dalam rumah tangga atau dalam pacaran, hal apa yang nggak bisa dikompromi? Hal apa yang nggak bisa kalian kompromi sehingga harus mengambil keputusan untuk cerai atau putus? Kalau aku kan tadi selingkuh. Kalau kalian apa? di sini kira-kira ada yang punya pengalaman yang sama nggak tuh? Sama Mira. Sama Mira selingkuh. Iya bener selingkuh. Terus ada lagi nggak? Ada nggak yang pernah udah ketahuan selingkuh, terus kalian maafin sekali, 2 kali kamu maafin? Sama tuh selingkuh. Rata-rata selingkuh, bohong dan selingkuh. Aku bohongnya apa dulu sih? Kalau aku bohongnya kan, maksudnya kayak tadi aku bilang, misalnya dia bilang mau pergi kemana, ternyata pergi nongkrong sama teman-temannya, itu aku masih bisa kompromi gitu. Karena setiap orang punya cheating day gitu lah, gitu mau nongkrong sama temen-temennya. Kalau udah selingkuh tuh kayak gone. Kalau misalnya nih suaminya bohong beli barang gitu, terus itu harganya mahal banget, marah nggak? Enggak sih. Oh enggak. Masih biasa standar lah Ya standar banget. Kecuali jangan beliin barang selingkuhannya. Baru aku marah itu, nggak boleh. Kalau suaminya maafin kak itu gimana? Suaminya maafin itu maksudnya gimana? Kalau suami maafin kak itu gimana? Minta maaf gitu maksudnya, kalau suaminya minta maaf ya? Kalau suaminya minta maaf, aku kalau selingkuh nggak bisa sih. Apapun itu ya. Apapun itu jenis bentuknya gitu. Red flag itu. Mungkin dilihat dulu kayak selingkuhnya tuh kadang-kadang ada yang bilang kan dengan chattingan aja tuh artinya selingkuh. Nah, selingkuh itu kan banyak tipenya nih. Apa dulu? Lebih baik kalau dari rumah tangga tuh mungkin kayak di review dulu sih selingkuhnya tipenya kayak gimana gitu. Kalau masih baru ngechat-chat doang gitu, tetap. Ya, aku mungkin masih bisa maafin sih gitu. Tapi itu hina sekali gak sih? Kok aku diselingkuhin gitu? Tapi masih bisa lah, masih bisa. Kalau kayak Arya mah udah nggak bisa maafin ya kayak. Iya, kalau kayak Arya kayaknya udah nggak bisa deh. Itu kayaknya dia buaya darat suhunya buaya darat lagi. Satu lagi ya. Terus di enakan nonton di jam sore atau jam malam? Soalnya kan kayak kalau jam malam tuh orang udah pulang kerja kan ya. Kemarin tuh aku Kesetiaan Janji Cinta tayang jam 6 juga banyak yang komplain karena kan di jalan. Kalau sekarang tuh kayak udah malam, udah pulang kerja. Nah, lebih enaknya tuh di jam berapa? Kak, Jam sore jam 8 aja. Jadi mundurin yang lain gitu ya, jangan dong say. Kasian sinetron yang lain masih bagus. Jam 8 kak, jam 8. Itu jam 8. Sorenya tuh jam berapa? Masa sore-sore nonton sinetron perselingkuhan? Aku rasa sinetron KJC itu sinetron dewasa sih, jadi kayaknya harusnya malam. Iya, Lisa di set satu lagi. Jam 4 kan sore banget itu. Jam 4 kan jam anak bocil lagi nonton ya. Iya. 2 kali sehari kak biar adil udah kayak makan obat. Siang cantik Saldo. Oh, Kabumen Jawa Tengah. Hai. Aku tuh sebenarnya pengen muter-muter, cuma muter-muter nggak tahu deh jauh. Ngobrol sama mama. Iya. Oh, aku di sini ada yang jadi ibu aku ya. Cepet aja. Dari Roblong itu sama aku. Roblong sama mama aku. Kita ngobrol yang jadi ibu aku ya. Ibu. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Hai sayang. Ini maminya Elena. Ini maminya Elena nih. Hai. Kalau yang
aku, dan di sini juga jadi ibu aku. Tapi enak bagus kalau Iya. Gimana ibu di sinetron KJC ini, seneng nggak sih? Wah, happy banget ya kan? Happy karena pemainnya seru-seru. The most healthy. Udah gitu, The itu most dia healthy kita setting. bener banget. Jadi kita itu pulangnya cepet-cepet. Cepet, pulangnya cepet, syutingnya sehat, terus kayak pemain-pemainnya tuh semuanya Semangat gitu loh kalau kerja. Jadi nggak ngelama-lamain. Emang semua punya tekad kerja maksimal dan cepat pulang. ibu tuh jangan baik-baik sama Mas Arya. Itu dia. Soalnya pasti sabar. Udah marah kan ibu? Udah marah. Udah marah, karena waktu itu ibu butuh duit ya, Bu. Iya itu dia. Itu berobat kan ibu-ibu. Untuk berapa? Aibnya nggak kebuka waktu itu. Setelah kebuka ya kesel juga. Ya ibu kalau misalnya anak ibu amit-amit ya kejadian gitu, anak ibu diselingkuhin sama suaminya, apa yang Kayak gitu kayak Arya. Kayak Arya. Oke, mendingan udah diburu-buru janda. Janda. Daripada habis-habisan badan dan ininya, mendingan udah buru-buru janda. Terus aku nonton terus Kak Bunga, sukses terus ya, terima kasih. Pokoknya kalian harus nonton terus ya KJC. Malam ini seru banget. Tuh malam ini Tuh. seru apa sih? Yang ada Spill makin seru, dikit. makin seru. Ya, coba spill dulu. ada abortionnya, wow gila. Oh. Ada yang dipaksa abortion, aduh harus lihat pokoknya. Jahat pokoknya. Jahat Si itu pokoknya. makin jahat. Dan yang paling keren, kalian bisa beribadah setelah itu baru nonton kita. Jadi Iya. semuanya komplit, plit. Iya bener komplit. Kak Sally asli Surabaya ya? Iya bener banget. Oh iya, asli Surabaya. Aku asli Betawi. Gak ada nanya. Aku mainnya di siapa lagi sih di bawah? Revita? Nih kalau Oh lagi ganti baju. oh itu di bawah. Ini kalau ini dia memang tukang tidur sih. Dia pokoknya tuh. Pulang tidur. Kalau dia selalu tidur dimanapun, kapanpun, pokoknya. Dia Miss Sleeping Beauty deh. Iya Sleeping Beauty, bener. Sleeping Beauty. Bener. Dia pokoknya kalau kemana aja, iya Lani dong, ini Lani nih, ini jadi Lani nih ya. Iya. Tidur aja. Dia Snow White. Iya. Dia bikin ini semua pemain jealous. Dia bisa tidur di mana aja, kapan aja, waktunya tuh pokoknya. Dia dibawain. Kesayangan Farhan, Lani kesayangannya Farhan. Jangan-jangan Lani yang suka sama Farhan. Iya deh, terus ya Farhan. Pokoknya dia dimanapun itu dia Dia berbunga miss aja ya, tidur. Ya tuh tidur aja kerjaannya dia tuh. Lelah banget dia. Gitu. Kita semua sama dia. Terus kita kemana lagi ya? Kayaknya jangan main. Para kru aja di sini. Dia malah keluar. Ada siapa aja? Ada siapa aja sih di bawah? Coba kita lihat ya di bawah ada siapa sih? Farhan mah di sana. Tapi kita Farhan di bawah. Coba kita lihat. Bangka Belitung jauh ya kalian ya. Bangka Belitung jauh banget. Kita lihat apa di bawah ada pemain lain kan? Kita lihat ya. Mas Farhan aku nyari Mas Farhan di mana? Dia mah ya di lokasi yang berbeda. Si Lisa lagi tag ya. Coba aku ceki dulu. Tuh, ini udah cantik tuh. Udah ganti baju. Kita cek ya, ada siapa di bawah lagi. Coba kita cek. Ada jauh banget ke sana, kalau kasih sana. Ada Mas Farhan ya? Di mana? Di sana. Nanas. Payung. Nggak ada. Biasa. Puasa enak tuh di luar tuh. Di atas saja, panas. Di taman live-nya enak. Siapa? Ada siapa di sana? Di sana. Masih mentah tuh meja. Itu siapa? Nanas. Masih mentah ya? Ya, ntar. Iya, dia Gua ya. lagi pada nggak ada di lokasi nih. Oh, di lokasi yang berbeda. Nanti ya kapan-kapan kita live lagi. Aku ajak Mas Farhan atau nggak Mas Aryanya. Pasti kalian juga kangen kan sama Mas Arya. Kalian jangan bully Mas Arya terus. Aslinya Mas Arya baik. Harus lihat aslinya ya. Harus lihat aslinya Mas Arya tuh lentur banget deh. Ya dia tuh emang mainannya Merah di lokasi. Percaya nggak, dia lagi tidur, Merah tuh bisa loh bangunin dia hanya untuk TikTok
apa bikin apa gitu. Jangan malam-malam dong tayangnya. Iya, jangan malam-malam. Pengennya jangan malam-malam. Iya, makasih nonton terus ya, support terus KJC. Pokoknya KJC harus bisa semakin baik share-nya, terus ratingnya juga semakin bagus. Karena emang alur ceritanya tuh bagus banget. Kayak udah realita banget tuh ada di sinetron KJC gitu. Moodnya baik ya, baik. Moodnya baik banget. Terima kasih. Aku tuh sebenarnya ada sih nanti scene sama Mas Ali di sana. Aku ada scene di sana. Tapi nanti jam itu mau lanjut lagi. Jam. Aku di sini berapa scene lagi sih, Kak? 2 scene lagi ya, Kak? 2 scene lagi? Iya, di sini 2 scene lagi. Tuh kan pada nanya Mas Farhan ya? Iya, 2 scene lagi. Boleh kali diizinin ya? Nanti lihat ya. Nanti kita lihat ya, aku sama Mas Farhan nanti bareng-bareng. Tapi dari Mera sendiri nih, Mera ya, gimana kalau melihat Mas Farhan tuh perhatian? Sebenarnya baper atau gimana sih? Kalau statusnya masih jadi istri Mas Ari, aku nggak boleh baper dong. Kalau aku baper aku salah gitu. Jadi kecuali memang udah selesai sama Mas Arya, ya pengennya sebenarnya kayak kita kan sama-sama pernah terluka dan diselingkuhin. Mas Farhan sama Mira ini kan adalah orang yang korban perselingkuhan gitu. Jadi kayaknya memang harusnya kalau mereka dipersatukan akan jauh lebih baik ya, karena punya pengalaman gak enak kayak gitu. Tapi kalau aku sih nggak mau cepet-cepet baper. Nanti kalau baper banget sama Farhan salah, karena kan statusnya masih istri Mas Arya gitu. Masih menghargai Arya ya? Tapi kalau ditanya pengen banget cowok idaman kayak Mas Farhan, ya pasti dong kan. Soalnya kayak aku ngeliatnya Farhan itu adalah laki-laki idaman perempuan. Terus. Nah, kalau menurut Kak Bunga tuh, ini menurut pandangan Kak Bunga aja, kira-kira dalam rumah tangga tuh banyak banget ya permasalahan-permasalahan yang bikin rumah tangga tuh retak. Nah, kira-kira selain selingkuh tuh biasanya apa lagi sih? Biasanya finansial. Nggak tahu ya, aku tanya juga sih sama followers aku di sini. Permasalahan rumah tangga itu selain perselingkuhan, apa sih yang membuat akhirnya rumah tangga itu bercerai? Kalau dari aku lebih ke selain perselingkuhan pasti finansial sih. Walaupun kebanyakan orang katanya finansial tuh bukan hal yang utama. Ekonomi, bener kan? Ketidakcocokannya gimana nih Kak? Maksudnya, makanya aku nanya nih kayak permasalahan rumah tangga itu selain berselingkuh, apa sih yang membuat akhirnya pasangan ini harus bercerai? Kalau aku sih lebih ke finansial, kayak ekonomi tadi benar. Karena fondasi ekonomi tuh sebelum menikah tuh harus dipikirin sih. Jadi kayak menikah itu nggak hanya karena modalnya cinta aja, tapi setelah aku berumah tangga tuh aku ngerasa bahwa banyak banget loh pengeluaran yang akhirnya bikin kita sadar bahwa ekonomi itu penting banget. Nah, komunikasi juga benar sih. Komunikasi yang baik juga salah satu, komunikasi yang tidak baik juga salah satu pemicu rumah tangga bisa bercerai gitu. Atau misalnya kayak komunikasi ya tadi, misalnya suka bohong, jadi kayak kita tuh suami istri tuh kebanyakan yang ditutup-tutupi gitu. Kalau Kak Bunga sama suami sendiri, komunikasinya lebih benar-benar terbuka satu sama lain atau gimana? Terbuka, suka atau nggak suka, atau masalah besar atau kecilnya itu dibicarain. Tapi aku selalu menghargai yang namanya privacy. Jadi kayak bukan berarti kita menikah itu jadi kita merasa semua harus kita open sama pasangan gitu. Ada beberapa hal yang mungkin kita ngerasa ini privacy banget, dan aku menghargai setiap manusia itu punya hak asasi. Jadi kayak ya udah kayak handphone contohnya gitu, aku nggak akan menyentuh handphone suamiku, suamiku juga tidak boleh menyentuh handphone aku gitu. Tapi kan kita nggak ada yang kita tutup-tutupi kayak password apa segala macam, gue head aja kalau mau cek gitu.
Tapi ya komunikasi sih menurut aku penting banget. Kalau buat tips nih buat yang mau menikah bentar lagi, kira-kira apa sih yang perlu mereka bahas sama pasangannya? Banyak banget. Misalnya ya aku bukan bilang menikah itu fondasinya nggak cinta, harus cinta dulu, harus sayang dulu, baru punya pikiran untuk menikah. Tapi lain hal itu kayak harus pikirin apakah dengan menikah itu kita sudah cukup finansial, kayak pekerjaan, kita harus punya pekerjaan tetap, minimal kita punya rumah untuk tempat tinggal gitu. Terus kayak bebek bobot keluarga. Mohon maaf sekali lagi, mungkin ya aku ada punya pengalaman sedikit nih kayak dari teman-teman aku. Ada beberapa teman aku yang menikah karena nggak lihat bebek bobotnya. Jadi nggak lihat bebek bobotnya. Jadi ada temen aku akhirnya gagal menikah karena si keluarganya ini nggak setuju keturunan si ceweknya ini punya keturunan kayak autis atau apa gitu ya. Jadi mungkin bebek bobot yang dimaksud itu dari keluarga yang baik-baik kah. Jadi kayak kalau lihat bebek bobot tuh mengurangi konflik gak sih, mengurangi masalah yang udah akan terjadi setelah rumah tangga. Suka nggak suka tuh kayaknya harus emang dilihat sih, karena bener kata orang tua, cari pasangan atau suami istri untuk menikah tuh yang baik-baik, karena itu pengaruh banget sih. Kalau udah berumah tangga tuh akan mengurangi konflik gitu. Karena menikah bukan cuma 2 orang ya. Iya benar, nikah itu tuh bukan 2 orang, apalagi kalau kita punya keluarga tuh kayak ada keluarga suaminya, ada keluarga ibu, jadi keluarga besar gitu. Cari yang seimbang ya, mungkin kali ya cari yang seimbang gitu. Bukan seimbang dalam arti kata tuh kayak gimana ya, mengkotak-kotakan seseorang sih enggak, tapi lebih kayak ya ini laki-laki baik ya, ini perempuan baik-baik kah gitu, atau gimana. Nggak harus yang lo harus cari yang kaya juga. Selevel tuh kayak selalu dipikirnya tuh materi ya, selalu patokannya tuh selevel itu materi. Sebenarnya nggak juga sih, kayak yang penting kepribadian ya personalitinya ya dari keluarga baik-baik misalnya gitu. Jangan sampai nanti malah kayak Merah dapat mertua ya. Iya, Merahnya nih. sebenarnya tuh mertuanya Merah tuh kan gak jahat ya, tapi karena mungkin Mas Aryanya menceritakan tentang kejelekannya Merah terus, jadinya si mertuanya tuh kayak sebel atau benci gitu. Padahal kan sebenarnya terakhir ketawa nih kalau si Merahnya tuh nggak selingkuh gitu. Ya tadi kan kayak harus saling mengerti juga sih, saling mengerti, komunikasi, finansial terus dipikirin gitu deh. Ada lagi nggak mau ditambahin? Ada lagi nggak? Realistis tadi katanya. Iya realistis ya. Aku kan soalnya gini, pas aku menikah tuh baru ngerasa banget sih julid ya sama Merah, si mertuanya ya julid ya. Tapi terakhir enggak sih, mertuanya baik banget. Udah tersadar ya. Juga ada pelajaran dari sini kan. What you learn from the drama, bahwa perempuan harus tegas kayak Merah. Gitu ya. Merah. Biasanya kan ibu-ibu yang diselingkuhin cewek-cewek itu kayak lemah, dia apa-apain dia kuat. Iya. Woman. Jadi kayak Fearless. iya kayak apa ya, kayak Merah nih sosok yang bisa dijadikan inspirasi juga ya. Inspirasi, ya. Ketika kamu diselingkuhi, ketika kamu disakiti, kamu nggak hanya diam gitu. Ya, dan Karena banyak banget. membela ibu loh, karena kan suaminya nggak mau kasih uang untuk ibu adiknya. Iya, tapi maksudnya kayak perempuan yang maksudnya kan kebanyakan di real life tuh kayak perempuan kalau disakitin diem aja kan. Iya benar. Nah, tapi kayaknya Masih sekarang tuh bucin-bucin gitu ya? Iya, tapi kalau sekarang tuh kayaknya Merah bisa dijadikan inspirasi juga kali ya. Sebenarnya Merah cinta, makanya dia selalu sedih, nangis. Tapi ada yang prioritas dalam hidup, yaitu anaknya dan ibunya, juga adiknya. Karena kalau dia prioritaskan suaminya tapi suaminya selingkuh, untuk apa? Lebih bagus dia prioritaskan orang yang benar-benar perlu diprioritaskan gitu loh. Iya, Jadi, terima kasih. banyak sekali pelajaran Iya, makasih dari Tante cerita. dibantuin. Gitu. Ya semoga rumah tangga kan baik-baik aja. Yang penting komunikasi. Gitu. Yang diam karena belum mandiri. Yang diam tuh gimana? Oh iya, nggak mandiri secara finansial. Iya. Makanya jadi perempuan harus bisa kerja dan cari uang. Iya, makanya aku sih selalu Jualan yang online. bener. Nggak harus Maksudnya kantor, kan? maksudnya tuh kadang-kadang bekerja Iya, itu apapun. tapi kadang-kadang aku pernah bahas kayak gini ya di sosial media aku. Cuma banyak yang
bilang iya kak, mungkin nggak merasakan kalau kita yang sebagai ibu rumah tangga yang tidak punya Perempuan harus pintar. tidak punya pekerjaan, kayak kita nggak ada waktu untuk bekerja kayak gitu-gitu. Cuma sebenarnya kerja bisa di mana aja, kerja bisa di mana aja, kapan aja, asal ada niatnya gitu. Apalagi sekarang banyak ya tempat buat mau kerja, mau jualan online pun bisa. Iya benar. Makanya aku selalu support banget buat perempuan-perempuan yang mau kerja tuh. Aku salut sih gitu, karena ya sometimes kalau perempuan itu nggak kerja tuh karena laki-laki suka meremehkan, kebanyakan kayak gitu ya. Tapi aku nggak ada semua laki-laki ya. Nanti aku disebut laki-laki. Nah, intinya takutnya kan nggak selalu selingkuh ya, bisa jadi lakinya dipanggil Tuhan duluan. Iya. Makanya dia harus siap, Karena harus janda itu banyak janda ditinggal cerai atau janda ditinggal meninggal gitu ya kan, harus strong. Intinya harus strong. Tuh harus mandiri. Intinya RCTI juga memilih suatu cerita yang memang penuh dengan inspirasi-inspirasi untuk kaum wanita. Iya. Jadi tonton terus ya RCTI. Oh tuh luar biasa loh, Umi Elena loh, gitu. Oke, terus ada mau tanya-tanya lagi kah? Halo, Actingnya bagus. Kalau dari Kak Bunga, acting apa di sini yang paling Kak Bunga suka? Scene mana yang paling jadi favorit? Wah, kalau Bunga dia emang dewa dia. Apa ya? Keren dia. Aduh, apa ya tante? Apa ya? Semuanya sih suka sih. Cuma kalau kayak adegan nangis, capek banget. Gimana sih biasanya untuk mancing supaya nangis tuh gimana? Iya, dia kayak dia nangis natural banget gitu. Iya, betul. Pokoknya aku tuh Nggak dipaksain real ya. Kok bisa ya? Pokoknya tuh aku nggak bisa kalau adegan nangis itu kalau aku jadi Bunga Zainal, aku nggak bisa karena aku harus jadi merah. Kayak kemarin misalnya aku 2-3 hari berturut-turut aku nangis banget sampai aku posting di sosial media aku bilang air mata udah kayak keran ya karena nangis terus gitu. Aku ngerasain bahwa kalau aku jadi Bunga Zainal aku nggak akan bisa nangis karena aku nggak mengalami hal itu gitu. Tapi kalau aku merah aku baru bisa nangis karena aku kehilangan anak aku bener-bener nangis keluar air mata tuh nggak susah karena ya itu aku ngerasain jadi merah gitu. Benar-benar harus dihayati banget perannya ya. Iya dan aku memang nggak suka nangis bantuan gitu sebenarnya. Jadi kayak yaudah tunggu waktu dulu ya, aku konsentrasi dulu. Aku harus nge-switch dari Bunga Zainal menjadi merah gitu. Nah, itu tips tuh kalau kali ada yang mau jadi artis cita-citanya. Pokoknya kalau jadi artis gimana tuh caranya buat acting nangis? Jangan pernah kalau aku ya prinsipnya ya, kalau aku jangan pernah mau adegan nangis, marah, kesel itu kamu jadi diri kamu harus buang dulu tuh karakter aslinya kamu harus masuk ke karakternya si Merah. Aku awal-awal memang ada susah juga nih si Merah ini kan agak cukup tegas gitu kan, karena aku biasanya main protagonis yang aku disiksa kayak gitu-gitu. Nah di sini tuh sebenarnya sedikit berbeda gitu karena si Merah ini tuh benar-benar keras juga. Pemberontak juga, jadinya aku aslinya aku gak kayak gitu soalnya. Jadi gimana caranya aku harus jadi kayak Merah. Jadi kalau misalnya mau acting, tips aku tuh bener-bener kamu harus buang jauh-jauh karakter diri kamu sendiri. Kamu harus masuk ke karakter yang kamu peran gitu. Gampang tenang aja. Nanti berdasarkan pengalaman kalau ini. Aku juga mengalami itu kok, kayak salah-salah terus kayak grogi gitu tuh biasa gitu ada kan. Merah harus lawan Arya, jangan nangis terus. Sekarang udah gak pernah nangis, Arya dilawan mulu. Mau berantem mulu si Merah sama Aryanya. Merah lagi disudutkan sama Arya. Iya, Arya tuh kayak nggak bisa melepaskan Merah banget karena dia tahu nggak ada yang lebih baik dari Merah. Tapi yang harus yang harus dicontoh juga untuk orang Indonesia yang memiliki kondisi seperti itu, bahwa Merah dan suaminya itu Arya, walaupun si Arya itu telah selingkuh, tapi ada hal-hal tertentu mereka berbicara dengan baik, ya kan? Kamu menghargai Mas, Iya, masih kamu masih panggil Mas Arya, ada apa Mas Arya kan? Bahwa Merah benar-benar menempatkan dirinya bahwa oke, dia adalah bapaknya dan terus menghargai posisi masing-masing gitu ya kan? Pokoknya selama belum kan? bercerai masih menghargai Mas Arya. Iya. Nah kalau Indonesia kan biasanya kalau sudah diselingkuhin kan, masa ini, jadi nggak terjadi begitu kan, gitu. Mandiri dan attitude yang nomor satu.
masih ada jadi really Sopan. nice. Ya, sopan. Oke. Berarti kita lanjut lagi sama Farhan kali ya kalau ini ya. Kalian pada mau live bareng Farhan kan? Nanti ya aku samperin dulu Farhannya ke sana. Ya, nanti kita lanjut lagi live-nya. Pokoknya nanti nonton terus Kesetiaan Janji Cinta. Malam ini tayang jam 22.45 di official SCTI. Pokoknya support terus sinetron Kesetiaan Janji Cinta. Boleh kalian posting di sosial media kalian. Boleh kasih tahu tetangga-tetangga terdekat ya untuk nonton ya. Pokoknya dukung terus ya. Nanti aku live, insya Allah aku live bareng Farhan ya. Iya pasti Oke? lah karena kan mereka berdua sama. Iya, pokoknya nanti pada pengen banget live bareng Farhan nanti ya. Oke, insya Allah aku live bareng Farhan. Aku hari ini mau tag dulu, nanti